Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Siti Wasito sebagai wali kelas 12 IPS 4 dan sebagai guru bahasa Indonesia. Saat ini saya akan membacakan pidato tentang dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Saat ini dunia digegerkan oleh wabah virus COVID-19 atau biasa disebut dengan corona. Tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil sejumlah kebijakan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kebijakan utamanya adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat, bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. UNESCO pun menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 mengancam pelajar dari pendidikan prasekolah dasar hingga menengah ke atas dan pelajar dari pendidikan tinggi di seluruh dunia. Seperti kebijakan yang diambil berbagai negara yang terdapat penyakit COVID-19, Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikan. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia dan lembaga terkait menghadiri alternatif proses pendidikan bagi peserta didik dengan belajar mengajar jarak jauh, atau belajar online, atau belajar di rumah dengan pendampingan orang tua. Penerapan kebijakan belajar mengajar jarak jauh dari rumah atau belajar online nampaknya tidak menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem akademik berbasis daring. Menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi lain yang tidak memiliki sistem tersebut. Di level pendidikan dasar, menengah, dan atas secara teknis proses pembelajaran jarak jauh juga banyak mengalami kendala. Peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet atau bahkan tidak memiliki handphone akan ketinggalan pembelajaran ketika tugas belajar disampaikan melalui aplikasi WhatsApp ataupun yang lainnya. Menyikapi kondisi seperti itu, pihak sekolah memberikan kebijaksanaan, misalnya dengan memberikan tugas melalui kertas kerja. Selain itu, dampak lain dirasakan oleh peserta didik dari belajar di rumah adalah beban pelajaran terlalu banyak. Pada saat yang sama, peserta didik dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari materi pelajaran sendiri dengan cepat. Kalaupun diberikan ruang bertanya kepada guru melalui pesan aplikasi WhatsApp itu, dirasakan tidak cukup waktu. Dan yang paling mudah diamati oleh orang tua peserta didik, belajar mengajar di rumah juga membuat peserta didik menjadi gampang bosan karena tidak berinteraksi langsung dengan guru ataupun teman-temannya. Karena itu, dengan belajar di rumah, orang tua dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam mendampingi putra-putrinya, terutama untuk mereka masih usia prasekolah dasar dan sekolah dasar, karena di usianya sifat mereka unik, energik, aktif, manja, dan egois tinggi. Disinilah orang tua dapat menyelamati karakter putra-putrinya sehingga mendampingi proses pembelajaran dari rumah berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Pembelajaran di rumah memungkinkan sebagian orang tua stres dalam mendampingi anak apabila kurang memahami karakter anak. Orang tua merasa bahwa anaknya susah diatur, maunya main saja, malas belajar. Selain menghadapi perilaku anak dalam mendampingi belajar di rumah, orang tua juga dituntut dapat menjelaskan banyak hal terkait dengan materi pelajaran. Sementara tidak semua orang tua siap untuk itu. Belum lagi jika anaknya yang banyak jika belum lagi anaknya yang banyak dan orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Orang tua menjadi lebih pusing. Tak jarang ditemukan orang tua memberikan pendampingan belajar kepada putra-putrinya dengan cara keras, mengancam, memaksa kehendak,
atau bahkan dengan memukul jika anak tidak nurut. Jika hal ini terjadi setiap hari, maka akan menjadi momok bagi anak dalam belajar. Meskipun tujuan orang tua baik supaya anaknya disiplin dan pandai, pola asuh yang dimiliki demikian akan membentuk anak menjadi penakut, pemalu, pendiam, gemar melanggar aturan, pendendam, dan memiliki sifat inisiatif. Oleh sebab itu, orang tua harus berhati-hati dalam melakukan pendekatan selama mendampingi belajar di rumah. Orang tua dapat memperlakukan anak dengan kasih sayang, sabar, menerima anak apa adanya, tidak menghakimi, tidak memaksa kehendak, memberikan kebebasan dan menghargai, serta toleransi putra-putrinya. Dengan demikian, tidak akan ditemukan momok pendidikan yang menakutkan. Sebaliknya, akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan selama belajar di rumah. Mungkin sekian, saya kira sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.